Kali ini kita akan menyelesaikan persamaan tak linier yang kedua, yaitu kita mempunyai dua persamaan 16 sama dengan 2xy dan 10 sama dengan 5x per y atau 5x dibagi y. Nah, sekilas persamaan ini terlihat linier ya, karena variabel-variabelnya berderajat 1. Akan tetapi ini merupakan persamaan tak linier. Dibuktikan dengan adanya operasi perkalian antar variabel dan operasi pembagian antar variabel. Atau bisa juga ini tak linier karena ini tidak bisa diselesaikan secara langsung dengan solusi persamaan linier. Jadi diperlukan operasi tambahan yaitu linearisasi atau mengubah persamaan ini menjadi persamaan yang linier, sehingga nanti bisa kita selesaikan dengan solusi persamaan linier. Oke, kita mempunyai 16 sama dengan 2xy dan 10 sama dengan 5x per y. Kalau yang pertama tadi kita pakai logaritma natural, untuk persamaan kedua ini dilinearkan dengan metode logaritma biasa ya. Sehingga ruas kiri log 16 sama dengan log 2xy. Tetapi sebelum kita masukkan ke dalam fungsi log, alangkah baiknya karena ini perkalian dan pembagian, kita pindahkan dulu angka-angkanya ya. Jadi 16 dibagi 2 dan 10 dibagi 5 sebagai pembagian, supaya di ruas kanan tinggal variabel saja yaitu x dan y. Sehingga 16 dibagi 2 sama dengan x kali y dan 10 dibagi 5 sama dengan x dibagi y. Nah, di sini ini masih dalam kondisi tak linier ya. Kemudian akan menjadi operasi logaritma log 16 dibagi 2 8 sama dengan log xy di dalam kurung. Nanti kita akan ketahui kenapa kita taruh di dalam kurung ya. Menjadi yang kedua log 2 sama dengan log x per y di dalam kurung juga. Nah, ini nantinya akan menentukan fungsi logaritma yang akan terbentuk seperti apa. Karena dalam fungsi logaritma, kalau perkalian itu dalam fungsi logaritmanya berarti jadi penjumlahan kalau kita pecah ya. Sama, kalau misalkan dia pengurangan, saat kita pecah berarti dalam bentuk operasi di dalam kurung seperti ini dia merupakan pembagian. Nah, jadi persamaannya menjadi log 8 sama dengan log x ditambah log y, seperti itu. Karena operasi perkalian saat kita pecah dalam bentuk logaritma hasilnya adalah penjumlahan. Log 8 sama dengan log x ditambah log y. Sedangkan yang kedua, log 2 sama dengan log x dikurangi log y. Karena dia operasi pembagian. Kita sudah mendapatkan ya dua persamaan ini. Jadi penghubung antar variabel x dan y itu hanya penjumlahan dan pengurangan, tidak ada perkalian di sini. Sehingga ini bisa kita katakan bahwa persamaan ini merupakan sistem persamaan linier. Sehingga dapat kita selesaikan dengan metodologi persamaan linier atau pemecahan persamaan linier. Oke. Karena keduanya mempunyai dua variabel dengan koefisien sama yaitu 1, maka metode pertama untuk mencari solusinya adalah kita menghilangkan salah satu variabel. Nah, untuk yang saya contohkan ini saya akan menghilangkan variabel x dengan operasi pengurangan karena E1 atau persamaan pertama dia juga mengandung log x, jumlahnya 1, dan yang kedua, E2 juga mengandung log x dengan jumlah 1. Sehingga untuk menghilangkan x, tinggal kita kurangkan saja kedua persamaan ini. Nah, selanjutnya yaitu menghilangkannya dengan E1 dikurangi E2 untuk menghilangkan variabel x dengan operasi
pengurangan, sehingga hasilnya di ruas kiri maka log 8 dikurangi log 2 ya. Hasilnya log 8 kita kurangi dengan log 2, kemudian di ruas kanan log X dikurangi log X kan sama dengan 0, dan yang Y-nya log Y dikurangi negatif log Y, maka akan menjadi log Y ditambah log Y, atau bisa dituliskan 2 log Y atau log Y kali Y di dalam kurung seperti X kali Y tadi, atau log Y kuadrat. Oke, 2 log Y ini merupakan bentuk penulisan logaritma berpangkat ya. Jadi pangkatnya di depan, kemudian variabelnya di belakang atau bilangannya dipangkatkan di belakang, sehingga menjadi 2 log Y atau log Y kali Y. Nah, yang di ruas kiri itu juga sama ya. Log 8 minus log 2. Tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa operasi logaritma kalau pengurangan jadinya kalau dalam operasi di dalam kurung ya logaritma digabung berarti dia merupakan pembagian. Ya, jadi log 8 dibagi 2 sama dengan 2 log Y atau log Y kuadrat atau log Y kali Y. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan operasi logaritma ya. Kalau dijumlah dia berarti dikali, kalau dibagi berarti dia dikurangi ya. Sehingga hasilnya adalah log 4 ya, 8 dibagi 2, jadi yang di dalam kurung bisa langsung kita kerjakan. Log 4 sama dengan log Y kuadrat ya. Log Y kuadrat. Nah, ini fungsi lognya bisa langsung kita hilangkan karena baik ruas kanan maupun ruas kiri terdapat log, sehingga 4 sama dengan Y kuadrat atau nilai Y itu bisa plus 2 dan minus 2 atau minus 2 ya. Nanti kita substitusikan kebersamaan mana yang memenuhi, apakah plus 2 atau minus 2 atau keduanya. Jadi kita langsung substitusikan. Ini contoh saya kebersamaan pertama terlebih dahulu. Karena saya hanya melihat sekilas, kemungkinan ini hasilnya yang positif 2. Berarti kalau positif 2 dan hasilnya adalah X-nya positif, kemungkinan Y negatif 2 tidak memenuhi. Tapi ternyata setelah saya substitusikan keduanya itu baik positif 2 maupun negatif 2 memenuhi. Tapi dalam video ini masih karena saya melihatnya cuma E positif, berarti Y negatif bukan solusi untuk E positif itu. Nah, ternyata saya melupakan bahwa negatif dikali negatif itu hasilnya positif juga. Nah, sehingga dipakai dulu Y sama dengan 2, substitusi kebersamaan pertama, hasilnya adalah 2. 16 sama dengan 2X Y sama dengan 16 sama dengan 2X kali Y-nya kita pakai positif 2 terlebih dahulu. Positif 2 sehingga 4X sama dengan 16. Atau bisa dikatakan secara langsung X-nya adalah 4. Nah, jika positif 2, berarti hasilnya positif 4 X-nya. Tapi ternyata setelah saya substitusi ulang, kalau negatif 2 Y-nya, maka X-nya negatif 4. Sehingga keduanya itu solusinya ada 2 ya.